Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Musyawarah Nasional ke-16 Ikatan Pencaksilat Indonesia di Jakarta. Ahli perakit senjata api ilegal diringkus petugas Satuan Resmob Barreskrim Polri. Barcelona semakin kokoh di posisi pertama setelah mengalahkan Espanyol dengan skor 4-1. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Selanjutnya Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Musyawarah Nasional ke-16 Ikatan Pencaksilat Indonesia di Jakarta. Mudah ini menjadi momentum strategis untuk mendorong pencaksilat mendunia hingga menuju Olimpiade. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Musyawarah Nasional ke-16 Ikatan Pencaksilat Indonesia masa bakti 2026 hingga 2030. Acara ini digelar di Ruang Cendrawasih Jakarta International Convention Center pada Sabtu 11 April 2026. Mengusung tema pencaksilat mendunia menuju Olimpiade, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi pencaksilat sebagai warisan budaya bangsa, sekaligus cabang olahraga yang semakin diakui di kancah internasional. Rangkaian pembukaan berlangsung hikmat diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Patriot dan Mars Ikatan Pencaksilat Indonesia serta doa bersama. Ketua Panitia Pelaksanaan Beni Sumarsono turut menyampaikan laporan kegiatan yang dihadiri perwakilan IPSI dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan pencaksilat sebagai bagian dari budaya dan ilmu kesatria bangsa. Kenapa pencaksilat harus kita jaga, pencaksilat harus kita lestarikan, pencaksilat harus kita bina, karena pencaksilat adalah bagian dari budaya. Pencaksilat itu bagian dari budaya kita, dan pencaksilat itu adalah bagian daripada ilmu kesatria, ilmu bela diri. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sekaligus menandai dimulainya agenda strategis termasuk penentuan arah kebijakan dan pemilihan Ketua Umum PB IPSI periode berikutnya. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menitipkan pesan kepada calon penggantinya di PB IPSI agar mampu melanjutkan target besar organisasi, salah satunya membawa pencaksilat menjadi cabang olahraga di ajang Olimpiade. Presiden Prabowo Subianto menitipkan pesan kepada calon penggantinya sebagai Ketua Umum PB Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI dalam pembukaan Munas ke-16 IPSI di Jakarta. Prabowo berharap kepengurusan baru mampu melanjutkan perjuangan membawa pencaksilat menjadi cabang olahraga di ajang Olimpiade. Prabowo mengakui hingga masa jabatannya berakhir target tersebut belum tercapai. Meski demikian, ia optimis penggantinya nanti akan mampu mewujudkan cita-cita tersebut seiring dengan upaya berkelanjutan yang terus dilakukan oleh IPSI. Setelah menjabat selama 5 periode, Prabowo menegaskan tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Ia menyebut tanggung jawab sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi prioritas, namun dukungan terhadap IPSI akan tetap diberikan dalam bentuk apapun. Banyak tugas PBIPSI ke depan. Saya minta maaf, saya belum berhasil membawa pencaksilat ke Olimpiade. Kita terus berusaha. Saya yakin pengganti saya nanti akan berhasil membawa ke Olimpiade. Saya yakin.
Saya tidak tahu apa sudah ada bayangan siapa yang saudara akan pilih sebagai pengganti saya. Saya sarankan coba dicari calon yang terbaik. Ya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas prestasi para atlet pencaksilat Indonesia di kancah internasional. Menurutnya, berbagai medali yang diraih menjadi bukti bahwa pencaksilat memiliki potensi besar, namun ia mengingatkan agar kemurnian dan nilai-nilai luhur pencaksilat tetap dijaga di tengah ambisi menuju Olimpiade. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan yang berhasil menyelamatkan aset negara hingga ratusan triliun rupiah. Nilai tersebut dinilai memiliki dampak besar bagi perbaikan sektor pendidikan dan infrastruktur nasional. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Penyelamat Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang dinilai berhasil menyelamatkan aset negara dalam jumlah yang signifikan. Selama 1,5 tahun, Satgas ini mampu menguasai kembali kawasan hutan dan aset negara dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah. Nilai aset yang berhasil diselamatkan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 371 triliun rupiah, hampir setara dengan 10% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara. Capaian ini dinilai menjadi langkah besar dalam upaya menjaga kekayaan nasional serta memperkuat tata kelola sumber daya alam. Presiden menyebut dengan nilai sebesar itu, pemerintah memiliki potensi besar untuk melakukan perbaikan menyeluruh di sektor pendidikan dan infrastruktur. Mulai dari pembenahan seluruh sekolah agar lebih modern dan terdigitalisasi, hingga perbaikan fasilitas sanitasi dan pembangunan ribuan jembatan di berbagai daerah. Kalau kita hitung 370 triliun, kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi, dengan layar-layar digital yang cerdas. Kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita. Kita bisa bangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa. Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang saudara-saudara telah hasilkan. Prabowo juga menegaskan bahwa kinerja Satgas PKH bukanlah hal mudah karena menyangkut penjagaan kekayaan negara yang sangat besar. Ia menghargai dedikasi para anggota Satgas yang dinilai memiliki tanggung jawab tinggi terhadap negara, bangsa, dan kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara di Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan serta mengembalikan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara serta penugasan kembali kawasan hutan tahap ke-6 di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta pada Jumat 10 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam dan mengoptimalkan penerimaan negara secara menyeluruh. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyerahkan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara dengan total nilai mencapai lebih dari 11,4 triliun rupiah. Nilai ini berasal dari berbagai sumber termasuk denda di bidang kehutanan, penerimaan negara bukan pajak dari penanganan korupsi, serta setoran pajak dan denda lingkungan hidup. Selain itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan juga melaporkan keberhasilan dalam menguasai kembali jutaan hektar lahan, baik di sektor perkebunan maupun pertambangan. Pada tahap ke-6 ini, ratusan ribu hektar kawasan hutan konservasi diserahkan kembali kepada Kementerian Kehutanan serta puluhan ribu hektar lahan sawit
diserahkan untuk dikelola negara melalui skema resmi. Presiden Prabowo menegaskan dalam 1,5 tahun pemerintahannya, negara telah berhasil menyelamatkan puluhan triliun rupiah dari berbagai kasus, termasuk kasus korupsi di sektor ekspor sawit. Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 13 triliun 255 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian, pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang 6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan 11,420 triliun. Dengan demikian, total uang tunai yang berhasil kita selamatkan sampai hari ini adalah 31,3 triliun rupiah. Langkah tegas ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga kekayaan negara agar dikelola secara adil, transparan, dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Kembali Satgas PKH seluas 254.780,12 hektar. Pemirsa, pemerintah mulai menyiapkan skenario besar menghadapi lonjakan kuota haji Indonesia pada 2030. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Times. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Pemerintah mulai menyiapkan skenario besar menghadapi lonjakan kuota haji Indonesia pada 2030 seiring target Arab Saudi menampung hingga 5 juta jemaah dunia. Indonesia berpotensi mendapat tambahan kuota hingga hampir 2 kali lipat. Namun skema pembiayaan haji juga akan berubah, termasuk kemungkinan tanpa subsidi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan transformasi besar dalam pengelolaan haji nasional. Hal ini menyusul proyeksi Arab Saudi dalam visi 2030 yang menargetkan kapasitas jamaah haji dunia mencapai 5 juta orang per tahun. Jika target itu terrealisasi, kuota Indonesia yang saat ini sekitar 221.000 jamaah diperkirakan bisa melonjak hingga mendekati 500.000 jamaah atau naik lebih dari 150%. Namun Daniel menegaskan lonjakan jumlah jamaah ini tidak bisa sepenuhnya ditopang oleh skema keuangan haji yang berlaku saat ini. Saat ini dengan sekitar 203.000 jamaah reguler, total biaya penyelenggaraan haji mencapai 18,2 triliun rupiah. Jika jumlah jamaah meningkat hingga 500.000 orang, kebutuhan anggaran diperkirakan bisa menembus lebih dari 40 triliun rupiah. Pemerintah menilai kondisi tersebut berpotensi membebani keuangan haji jika tetap mengandalkan skema subsidi. Karena itu pemerintah menyiapkan 2 skema ke depan. Pertama, skema haji reguler dengan sistem antrian yang tetap berjalan seperti saat ini. Kedua, skema baru yang tengah diwacanakan, yakni sistem pembiayaan penuh oleh jamaah tanpa subsidi yang disebut dengan war tiket. Dalam skema ini, jamaah yang mampu secara finansial dapat langsung berangkat tanpa antri dengan membayar biaya haji sesuai harga real yang ditetapkan pemerintah bersama DPR. Meski demikian, Daniel menegaskan skema ini bukan liberalisasi harga, seluruh biaya tetap akan diatur negara, hanya saja tidak lagi menggunakan subsidi dari dana haji. Pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan belum akan ditetapkan dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurai panjangnya antrian haji yang saat ini mencapai jutaan orang, sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan haji nasional. Pemerintah menargetkan melalui berbagai opsi transformasi ini, antrian haji ke depan bisa dipersingkat, bahkan dihapus secara bertahap. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Sebab ibadah haji bukan hanya harus berkualitas secara spiritual saja. Transformasi besar-besaran sektor haji mulai dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya merombak sistem antrian, pemerintah kini memperkenalkan konsep baru bertajuk war tiket yang disebut menjadi kunci mempercepat keberangkatan jemaah.
Pemerintah terus menggenjot transformasi layanan haji nasional, fokus utamanya diarahkan pada dua persoalan klasik, yakni panjangnya antrian dan tata kelola keuangan haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pembenahan ini merupakan perintah langsung Presiden untuk menghadirkan layanan yang lebih adil dan efisien. Selama ini antrian haji di Indonesia dikenal sangat panjang dan tidak merata. Di sejumlah daerah, waktu tunggu bahkan sempat mencapai hampir 50 tahun. Namun kini pemerintah melakukan perubahan besar dengan mengubah sistem distribusi kuota. Jika sebelumnya berbasis jumlah penduduk muslim, kini dihitung berdasarkan jumlah antrian real di tiap daerah. Hasilnya waktu tunggu berhasil ditekan dan diratakan. Saat ini rata-rata antrian berada di kisaran 26 tahun. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar angka tersebut bisa dipangkas lebih jauh. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah mulai menggulirkan konsep baru yang disebut war tiket. Menurut Dhanil, istilah ini mencerminkan perubahan mendasar dalam sistem perhajian, termasuk kemungkinan skema pembiayaan dan akses keberangkatan yang lebih fleksibel. Instruksi Presiden itu adalah bagaimana Kementerian Haji bisa memperpendek jumlah antrian. Nah, salah satu caranya misalnya kita akan menyediakan tetap antrian untuk 5,7 juta ini agar segera bisa dihabiskan. Nah, tapi kita juga membuka ruang untuk jamaah haji yang ingin segera berangkat dengan tambahan kuota yang jumlahnya lebih besar dari pemerintah Arab Saudi. Maka target kita ke depan itu kalau Saudi membuka kuotanya dalam jumlah besar, kita akan buka dua skema. Pertama adalah skema antrian yang sudah ada. Skema yang kedua adalah skema yang istilah yang digunakan oleh Pak Menteri itu adalah war ticket. Itu istilah saja, artinya adalah nanti pemerintah dengan DPR akan menentukan misalnya ongkos haji tahun ini yang tidak disubsidi seperti yang antri itu misalnya 200 juta. Maka mereka yang sanggup membeli ini akan bisa langsung membeli. Artinya membeli jumlah kuota yang tersedia. Nah, itu bisa diputuskan bersama-sama nanti dengan DPR. Selain antrian, pemerintah juga menyoroti pengelolaan haji yang kini mencapai ratusan triliun rupiah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Dana tersebut diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan layanan sekaligus membuka ruang inovasi kebijakan. Transformasi ini memang tidak mudah, sejumlah daerah sempat memprotes penyesuaian kuota yang dinilai merugikan. Namun pemerintah memastikan langkah ini diambil demi menciptakan keadilan bagi seluruh calon jamaah di Indonesia. Dengan kombinasi reformasi antrian dan inovasi seperti war ticket, pemerintah berharap masa tunggu haji kedepannya semakin singkat dan layanan semakin berkualitas. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade meminta agar rakyat tidak usah khawatir akan isu terkait kelangkaan BBM karena masa kritis telah dilewati. Hal tersebut dirinya diungkapkan usai dikukuhkan sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang di Gedung Nusantara 4 DPR RI Jakarta. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade meminta agar rakyat tidak usah khawatir akan isu terkait kelangkaan BBM karena masa kritis telah dilewati. Hal tersebut dirinya ungkapkan usai dikukuhkan sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang di Gedung Nusantara 4 DPR RI Jakarta pada 11 April 2026. Menurut Andre, pemerintah pasti sangat memahami dan terus memantau meningkatnya eskalasi global akibat perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap stok energi. Dirinya mengungkapkan bahwa BBM tidak hanya dari Selat Hormuz, melainkan banyak dari negara di luar Selat Hormuz. Meski demikian, Andre menambahkan ketersediaan BBM untuk kebutuhan dalam negeri juga dalam keadaan aman. Hal ini sudah berkali-kali disampaikan pemerintah. Kan sudah disampaikan oleh pemerintah, titik kritis kita soal BBM sudah berakhir ya. Jadi waktu dikritis saja, waktu saat kritis berapa minggu yang lalu, pemerintah sudah menjamin dua hal. Tidak ada kenaikan BBM bersubsidi, yang kedua stok cukup. Nah, sekarang juga pemerintah melalui Menteri SDM sudah menyampaikan titik kritis. Artinya apa? Pertamina secara stok sangat cukup dan masyarakat sekali lagi tidak usah khawatir akan terjadinya kelangkaan. Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah menjamin dan memastikan seluruh wilayah Indonesia stok BBM aman.
Dari Gedung DPR RI Jakarta, Galuh Hanggara, Berita Nasional TV melaporkan. Anggota DPR RI Andre Rosiade berharap Ikatan Keluarga Minang untuk aktif mendorong investasi sumber IKM guna membuka lapangan kerja baru, memanfaatkan potensi perantau. Hal tersebut diungkapkan seusai dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang di DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota DPR RI Andre Rosiade menyerukan Ikatan Keluarga Minang agar lebih proaktif dalam menarik investasi ke Sumatera Barat. Dorongan ini bertujuan utama untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di ranah Minang. Selama ini kontribusi perantau Minang ke daerah asal mencapai sekitar 20 triliun per tahun dalam bentuk remitansi. Sebagai Ketua Umum DPP IKM, yang sekaligus anggota DPR RI, Andre menegaskan bahwa organisasinya siap menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah. IKM dengan jaringan perantau Minang yang tersebar luas memiliki potensi besar untuk mewujudkan tujuan investasi tersebut. Konsolidasi internal dan pendataan anggota menjadi langkah awal yang diprioritaskan. Sejumlah nama penting yang masuk dalam kepengurusan baru IKM telah diumumkan. Di antaranya adalah Doni Oskaria, Wakil Menteri BUMN, sebagai Ketua Dewan Penyantun, dan Afriansyah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan sebagai Wakil Ketua Umum, serta kehadiran figur-figur berpengalaman ini diharapkan mampu membawa IKM ke arah yang lebih maju dan efektif. Andre Rosiade menekankan bahwa IKM adalah wadah pemersatu perantau Minang dengan jaringan yang sangat luas. Jaringan ini tidak hanya mencakup berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga hingga ke mancanegara. Potensi besar ini harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua juga ada di berbagai wilayah dunia di luar negeri. Karena orang Minang ini kan orang perantau ya, sehingga merantau ke seluruh dunia. Ini kita rapikan secara administrasi dan koordinasi. Yang kedua, tentu kita berharap dengan melakukan konsolidasi, perantau ini bisa kita optimalkan untuk membantu ranah. Ranah itu kampung halaman kami di Sumatera Barat. Sehingga sekarang memang perantau Minang itu setiap tahun sudah mengirimkan uang hampir 20 triliun setahun ke Sumatera Barat. Nah, harapan kami bukan hanya uang yang masuk dikirim dari rantau ke ranah 20 triliun, tapi juga ada hal lain yang bisa kita optimalkan. Contoh investasi, membangun industri, dan juga membuka lapangan pekerjaan. Ini yang akan kita optimalkan setelah ini. Dari Gedung DPR RI Jakarta, Galuh Hanggara, Berita Nasional TV melaporkan. Ali perakit senjata api ilegal diringkus petugas Satuan Resmo Barreskrim Polri. Selanjutnya berikut ini tetaplah bersama kami di Berita Nasional Times. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Ali perakit senjata api ilegal diringkus petugas Satuan Resmo Barreskrim Polri di dua lokasi berbeda di Sumedang dan Bandung, Jawa Barat. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita senjata api rakitan, bahan baku pembuatan senjata api, dan ratusan butir peluru dari berbagai kaliber. Perantara jual beli senjata api rakitan bernama ASI disergap unit 1 Satreskrim Barreskrim Polri di halaman parkir sebuah rumah makan Jalan Raya Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Dari dalam kendaraan tersangka, petugas menyita 1 unit senjata api jenis pistol, sampel senjata laras panjang, dan 2 butir peluru kaliber 22 mm. Saat dilakukan pengembangan ke rumahnya di kawasan Rancaikek, Bandung, Jawa Barat, petugas kembali menyita ratusan butir peluru dari berbagai kaliber. Penangkapan AS sekaligus menandai berakhirnya kiprah ahli perakit senjata api ilegal kawakan berinisial TS alias Ki Bedil, 58 tahun. Setelah 20 tahun merakit berbagai jenis senjata api secara ilegal, jebolan perusahaan pembuatan senapan angin di kawasan Cipacing, Jawa Barat ini akhirnya diringkus petugas berdasarkan informasi dari kaki tangannya. Dari rumah Tatang di kawasan Rancaikek, Bandung, Jawa Barat, petugas menyita 4 buah popor senjata laras panjang dan berbagai peralatan merakit senjata api. TS sendiri sudah tidak asing di kalangan pembeli senjata api legal. Ia banyak dicari para pembeli lantaran senjata api hasil rakitannya hampir menyamai standar yang dimiliki aparat keamanan. Agar tidak mudah terdeteksi, Tatang kerap bertransaksi tanpa bertatap muka dengan pembeli. Selain melalui media sosial, transaksi cukup dilakukan dengan kaki tangannya saja. Kami dari Satreskrim Barreskrim, khususnya unit 1, telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang terlibat dalam
tindak pidana perdagangan dan pembuatan senjata api dan bahan peledak ilegal, sebagaimana pasal 306 KUHP. Dari penangkapan ini, kami mengamankan 1 orang atas nama saudara AS, di mana saudara AS ini adalah selaku perantara atau broker dari senjata api ilegal ini, di mana yang bersangkutan pada saat diamankan ditemukan ada 1 buah pistol yang dengan kaliber 22 beserta peluru, kemudian juga ada 1 buah senapan setengah jadi yang memang rencana akan diperjualbelikan terhadap orang. Kemudian kami melakukan pengembangan ke rumah saudara AS dan kemudian ditemukan ada beberapa peluru yang rencana akan dijadikan sebagai senjata api ilegal lainnya. Dari keterangan saudara AS, kemudian kami mengembang kepada saudara TS. Saudara TS ini dikenal juga sebagai kibedil atau ahli pembuat senjata api, di mana kemampuannya sudah sangat advance dalam membuat senjata api ilegal, dan dari yang bersangkutan kami mengamankan beberapa peluru dan juga alat dan juga bahan untuk membuat senjata api ilegal. Yang panjangnya mana? Udah aman. Satuan Resmob Bareskrim Polri masih menyelidiki kasus ini dengan menelusuri keberadaan senjata api di tangan para pembeli. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri. Dari Bandung, Jawa Barat, Tio Fandi, Berita Nasional TV. Modus minta rokok, 4 orang pelaku mengendarai sepeda motor bersenjata celurit membegal sepeda motor pria yang tengah ngopi di pinggir Jalan Malaka Tambora, Jakarta Barat. Sepeda motor milik korban raib digasak komplotan pelaku bercelurit. Seorang pria yang tengah ngopi di pinggir Jalan Malaka Tambora, Jakarta Barat menjadi korban begal. Sekelompok orang berjumlah 4 orang mengendarai sepeda motor menyatroni korban. Para pelaku meminta rokok dan uang, namun korban tak memberikan. Akibatnya para pelaku kesal dan mengeluarkan senjata tajam celurit. Korban yang lari menyelamatkan diri dimanfaatkan para pelaku merampas sepeda motornya. Uangnya dia ngasih rokok, gak mau. Terus nyediain senjata. Senjata apa bang? Kayak celurit. Ya. Itu berapa orang pelakunya? 4. Celuritnya? Panjang. Terus dikasihnya apa bang? Hah? Dikasihnya apa? Karena nggak ada rokok? Ya ambil motornya. Oh, motornya diambil? Ya kuncinya kan di motor. Oh, masih nyantel? Iya. Sedangkan kan dia lagi nongkrong bertiga, motornya situ. Ada kunci, dia lari. Di sini emang lagi sepi bang orangnya? Sepi. Biasanya rame kan? Biasanya rame. Jam berapa itu kejadian itu? Ini kan jam 11. Berarti kalau sepinya jam berapa di sini bang? Biasanya sih agak rame sih jam 11 jalan. Ya kadang ada yang muat di sono kan. Ini malah lagi sepi aja kali mungkin. Kalau dari lihat CCTV-nya kenal nggak sama pelakunya bang? Kalau korban kenal? Kenal. Karyawan ekspedisi? Ya, sebelah temennya sih kan. Terus udah lapor polisi bang? Polisi sudah langsung kejadian. Korban telah melaporkan kejadian di Kapolsek Tambora. Berikut rekaman video CCTV. Hingga kini polisi masih memburu komplotan pelaku bercelurit berjumlah 4 orang yang masih buron. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi pencurian motor di Kota Depok kian marak terjadi, bahkan pelaku nekat merangsak masuk ke dalam rumah korban untuk menggasak motor incarannya. Seperti terjadi di kawasan Cilacap, Tapos, Kota Depok, seorang pria nekat masuk ke dalam rumah korban meski situasi area sekitar masih ramai dilalui warga. Dalam rekaman kamera pengawas yang terpasang di rumah korban, tampak seorang pria berjalan kaki sambil memantau kondisi sekitar. Begitu dinilai aman, pria tersebut merangsak masuk ke rumah korban untuk menggasak motor jenis Matic berwarna hitam. Menurut korban, Bimo mengatakan pelaku yang beraksi seorang diri hanya butuh waktu 2 menit untuk membawa kabur motor miliknya yang sedang terparkir. Persis nih, diampit sama Vario yang ungu itu ada di sini, nih. Terus saya rapetin, ini kan ada mesin Mio, di sini motor Beat nih. Saya rapetin, saya dempetin tuh. Nah, nggak tahu jadi motor itu
satu Mio di sini, satu Vario di sini, sama Bita di sini. Jadi Bita digencet. Nah, tapi yang hebatnya tuh dia ngambilnya cuma beat itu doang. Jadi yang kelihatan CCTV ini tuh karena CCTV ini mati lampu kemarin, jadi ini mati. Yang kelihatan cuma yang dari sini doang nih. Yang sini juga gelap. Nah, pas dia ngambil, dimundurin sama dia di sini, dicetekin, tapi di situ ada orang tuh, makanya dia ngumpet dulu di sini nih. Setelah ngumpet, dia balik lagi, bener-bener diambil ya, dibawa kabur tuh. Itu kisaran dibawa larinya tuh jam 14 Pagi. Iya, 14 pagi. Pelaku satu orang dia. Jalan kaki dari RW 2 dari RW 2 masuk ke RT 1, masuk ke sini. Lewat belakang situ dia. Bener-bener jalan kaki satu orang. Dari pelaku masuk sampai dia kabur berapa lama sih? Itu kalau nggak salah cuma 2 menit deh, 2 menit setengah lah. 2 menit ya? Iya. Berarti nggak ada suara apapun? Nggak ada suara apa-apa, bener-bener senyap banget. Udah sih tadi 3 orang, 1 Babinsa, Pak Arif, 2 lagi dari Polsek kalau nggak salah. Dia jalan dari RW 2 ke RT 1 sampai dengan depan sini tuh dia nggak pakai masker, Bang. Nah, pas udah mau masuk ke sini dia baru pakai masker. Nah, itu saya nggak tahu tuh dia dapat masker dari mana. Soalnya pas jalan tuh bener-bener nggak ada masker, cuman kuplukan doang. Ya udah gitu biasa aja, kayak orang biasa. Nah, nggak sih sama ciri-ciri pelaku? Kalau ciri-ciri jujur aja nggak kenal ya, karena dari jalan-jalannya, dari gerik-geriknya itu nggak ada di sini yang mencurigakan kayak gitu. Apanya ya? Pihak kepolisian telah mendatangi lokasi kejadian usai video aksi pencurian viral di media sosial. Sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawasan telah dibawa oleh polisi. Kini kasusnya tengah ditangani oleh unit reskrim Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Triswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Pemirsa, 2 rumah kontrakan yang berada di Jalan Kiai Hashim Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, porak-poranda usai tertimpa tiang BTS. Tiang jatuh saat proses pemasangan diduga karena penyangga tak kuat menahan beban. Dua rumah kontrakan di RT 6 RW 1 Kembangan, Jakarta Barat mengalami rusak berat akibat tertimpa tiang BTS yang jatuh. Tiang dengan diameter 2 meter tersebut jatuh menimpa atap rumah warga. Kondisi ini membuat rumah porak-poranda dan mengalami kerusakan berat. Salah satu penghuni rumah mengaku nyaris menjadi korban. Peristiwa terjadi saat dirinya sedang tidur di ruang tengah. Jadi tahu-tahu itu aja roboh tiang towernya itu. Jadi saya juga nggak tahu. Bapak di rumah ada berapa orang, Pak? Ada 3 orang. 3 orang. Gimana, Pak? Pas kejadian itu Bapak posisinya di ruang tengah apa kamar? Di depan, saya malah lagi rebahan di depan aja. Ya itu pas di dalam ruang depan, udah. Tiba-tiba roboh aja. Iya, tetap roboh aja. Bapak sempat kena nggak, Pak? Enggak sih, enggak kena saya. Rumah Bapak gimana sekarang kondisinya, Pak? Ya hancur itu lah, Bapak. Hancur lah. Motor ada yang motor ya, itu motor aja kena hancur. Motor yang rusak keluar. Kalau untuk ada berapa rumah, Pak, yang kena, Pak? Ada 2 kontrakan ini. Ini sama ini. Iya. Tiang BTS yang rencananya dibangun setinggi 32 meter ini tiba-tiba jatuh saat proses pemasangan. Diduga tiang penyangga yang menjadi tumpukan tidak kuat menahan beban hingga patah. Ya, robohnya tiang ini jadi penyangganya yang tidak kuat menahan beban, Pak. Jadi penyangganya ini kapasitasnya tidak memadai. Ya, jadi secara otomatis karena medianya besar, jadi penyangganya ini patah. Ya, seperti itu aja, Pak. Ini yang pembuatan apa, Pak? Ini tiang pembuatan tower Telkomsel, Pak. BTS ya? BTS. Rencananya tingginya berapa meter, Pak? Kurang lebih ya, kalau tidak salah 32 meter, Pak. Artinya ini masih proses pembangunan? Masih proses, betul. Ada berapa rumah, Pak, yang kena? 2, Pak, yang kena. Untuk kondisi kerusakannya seperti apa, Pak? Kerusakannya ya atapnya roboh, Pak. Korban luka-luka, Pak, sudah dibawa ke rumah sakit dan sudah diobati. Alhamdulillah sekarang kondisinya sehat. Ada berapa orang, Pak, yang sempat kena? 1 orang. Kondisinya seperti apa? Luka di kepala atau apa? Luka di kuping, Pak, sama di kepala agak benjol. Pas saat kejadian ini Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah seorang penghuni rumah mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis.
Untuk sementara proyek pemasangan tiang BTS ini dihentikan, kasusnya pun tengah ditangani Polsek Kembangan. Dari Jakarta, tim liputan Berita Nasional TV. Maladewa Negeri 1000 Pulau di garis khatulistiwa. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Plus. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Maladewa, sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia yang tak hanya dikenal sebagai surga wisata, tetapi juga memiliki identitas budaya yang geografis yang unik. Hamparan laut biru kejauhan, gugusan pulau karang yang tampak seperti untayan mutiara, serta kehidupan masyarakat muslim yang menjaga tradisi di tengah industri pariwisata kelas dunia. Seperti apa keindahan Maladewa? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Maladewa. Maladewa atau Maldives merupakan negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia, tepatnya di sebelah barat daya India dan Sri Lanka. Secara geografis, negara ini membentang sekitar 871 km dari utara ke selatan, terdiri kurang lebih 1.190 hingga 1.200 pulau karang yang terbagi dalam 26 atol alami. Dari ribuan pulau tersebut, sekitar 200 pulau dihuni penduduk, sementara lainnya difungsikan sebagai pulau resort atau tidak berpenghuni. Maladewa juga dikenal sebagai salah satu negara dengan ketinggian terendah di dunia, rata-rata hanya sekitar 1 hingga 1,5 meter di atas permukaan laut. Dari sisi demografi, hampir 100% penduduknya beragama Islam. Bahkan, Islam menjadi agama resmi negara dan identitas keislaman sangat melekat dalam kehidupan sosial, hukum, hingga budaya masyarakatnya. Perpaduan antara identitas Islam dan industri pariwisata global inilah yang menjadikan Maladewa unik di mata dunia. Di kawasan Kaafu Atoll, terdapat sebuah laguna indah bernama Embuthu yang dikenal sebagai Embuthu Lagoon. Wilayah ini di South Male Atoll relatif dekat dengan ibu kota Male, sehingga mudah diakses wisatawan internasional. Embuthu bukan sekedar satu pulau, melainkan kawasan laguna yang dikelilingi pulau kecil dan resort mewah. Air laut yang jernih berwarna turquoise, pasir putihnya yang halus, dan kehidupan bawah lautnya yang kaya menjadikan lokasi favorit untuk snorkeling dan diving. Sejumlah hotel internasional berdiri di kawasan ini, memadukan konsep modern dengan panorama laut tropis. Meski menjadi pusat wisata, kawasan ini tetap berada di dalam sistem sosial negara yang berlandaskan Islam, mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan industri. Bergerak ke bagian selatan, tepatnya di Kaafu Daalu Atoll, berdiri sebuah resort mewah bernama Ayada Maldives. Ayada Maldives dikenal sebagai resort bintang 5 dengan konsep villa pribadi di atas laut maupun di tepi pantai. Setiap villa umumnya dilengkapi kolam renang pribadi, akses langsung ke laut, serta layanan personal butler. Lokasi yang relatif jauh dari pusat keramaian memberikan suasana eksklusif dan private. Selain fasilitas penginapan, Ayada menawarkan restoran internasional, spa, pusat kebugaran, serta aktivitas olahraga air. Resort ini menjadi simbol bagaimana Maladewa memposisikan diri sebagai destinasi wisata premium kelas dunia. Di bagian tengah Maladewa, terdapat Baa Atoll, salah satu atol paling terkenal di negara ini. Baa Atoll terdiri dari 75 pulau dengan belasan pulau berpenghuni. Keistimewaan wilayah ini terletak pada kekayaan ekosistem lautnya. Pada tahun 2011, kawasan ini ditetapkan sebagai UNESCO Biosphere Reserve karena memiliki terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Salah satu titik paling terkenal adalah Hanifaru Bay, tempat berkumpulnya pari manta dan hiu paus pada musim tertentu. Saat ini, Baa Atoll menjadi magnet bagi penyelam dan pecinta laut dari berbagai belahan dunia, sekaligus simbol komitmen Maladewa dalam menjaga lingkungan.
Maladewa bukan sekedar destinasi wisata mewah. Ia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau karang, identitas Islam yang kuat, serta kekayaan laut yang menjadi warisan dunia. Dari Embuthu yang dekat ibu kota, ada Maldives yang eksklusif di selatan, hingga Baa Atoll yang menjadi cagar biosfer UNESCO. Maladewa menunjukkan bahwa keindahan alam, tradisi, dan industri pariwisata dapat berjalan berdampingan. Portugal merupakan negeri para pelaut, penjelajah, dan pelopor jalur samudra yang terletak di ujung barat Eropa. Portugal menawarkan kisah tentang pertemuan sejarah, budaya, dan keindahan alam Atlantik. Seperti apa keunikan Portugal? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Portugal. Terletak di Eropa Barat Daya, berbatasan langsung dengan Spanyol di timur dan utara, serta Samudra Atlantik di sisi barat dan selatan. Letak geografis inilah membentuk karakter Portugal sebagai bangsa maritim. Selama berabad-abad, laut bukan sekedar batas wilayah, melainkan jalan menuju dunia. Dari pelabuhan-pelabuhan Portugal, lahir era penjelajahan global yang menghubungkan Eropa, Afrika, Asia, hingga Amerika. Portugal dikenal sebagai negara Uni Eropa dengan ekonomi stabil, mengandalkan pariwisata, industri kreatif, energi terbarukan, serta teknologi digital. Lisbon merupakan ibu kota Portugal, adalah salah satu kota tertua di Eropa Barat. Kota ini berdiri di tepi sungai Tagus dengan landscape perbukitan, bangunan berwarna pastel, dan tram kuning yang ikonik. Lisbon bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga jantung budaya dan inovasi. Lisbon mencerminkan wajah Portugal hari ini yang berakar kuat pada sejarah, namun terbuka pada masa depan. Di kawasan Belém, berdiri Padrao dos Descobrimentos, monumen penjelajahan. Monumen ini memperingati zaman penjelajahan Portugis pada abad ke-15 dan ke-16. Disinilah sosok Pangeran Henry the Navigator Vasco da Gama dan para pelaut besar Portugal dikenang. Mereka bukan hanya menjelajah samudra, tetapi membuka jalur perdagangan dunia dan membentuk awal globalisasi. Padrao dos Descobrimentos menjadi simbol keberanian, ambisi, dan peran Portugal dalam sejarah dunia. Porto merupakan kota terbesar kedua Portugal. Berbeda dengan Lisbon yang kosmopolitan, Porto menawarkan kehidupan yang lebih tenang dan tradisional. Kota ini terkenal dengan anggur port, kawasan tua Ribeira yang menjadi warisan dunia UNESCO, serta masyarakatnya yang dikenal ramah dan bersahaja. Bagi banyak penduduk dan pendatang, Porto adalah kota dengan kualitas hidup tinggi, biaya hidup relatif lebih rendah, budaya kuat, dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Di bagian selatan Portugal terbentang Algarve, wilayah dengan garis pantai dramatis dan cahaya matahari hampir sepanjang tahun. Algarve dikenal dengan tebing kapur keemasan, laut biru Atlantik, dan pantai-pantai kelas dunia. Salah satu ikon alamnya adalah Benagil Cave, gua laut alami dengan lubang cahaya di atapnya. Keindahan Benagil Cave menjadikannya salah satu destinasi paling fotogenik di dunia. Namun, akses ke gua ini kini diatur ketat demi keselamatan dan kelestarian lingkungan. Algarve menunjukkan sisi Portugal sebagai negara yang menjaga keseimbangan antara pariwisata dan alam. Portugal adalah kisah tentang sebuah bangsa kecil dengan pengaruh besar. Dari sejarah penjelajahan yang membentuk dunia, hingga kehidupan modern yang menekankan kualitas hidup dan keberlanjutan. Demikianlah berita nasional pagi telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Dinita dengan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.